Orang Hindu ingin nilai-nilai Hindu itu yang menjadi hukum, menjadi undang-undang. Komunis ingin menjadikan negara ini nilai-nilai komunisme yang menjadi landasan negara. Boleh-boleh saja. Kenapa gitarnya putus? Iya, ininya nggak ada setelannya. Itu, ya pokoknya buntung lah, gitar buntung gitu. Ya. Sekarang ini orang mengatakan melarang politik identitas, katakanlah. Oke. Ya. Ini rada berat nih dia lo nih. Berat. Itu yang mereka ini para maling harapkan. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hari ini sedikit berbeda. Saya membukanya dan juga saya menggunakan jaket yang luar biasa. Dari jaket ini sebenarnya kalian sudah bisa tahu siapa bintang tamu kali ini dan kenapa saya membukanya dengan seperti tadi, ya. Soneta, jaket asli ini ya. Hah? Saya lelang ya. Tidak. Baru dikasih tadi, Ya, sudah hadir bersama saya sang Raja Dangdut. Dari generasi ke generasi tidak pernah padam. Lagu-lagunya selalu menjadi inspirasi banyak orang, menjadi titik balik atau titik perubahan dari banyak orang, banyak kalangan. Inilah dia, Bang Haji Rhoma Irama. Wes. Senang sekali saya. Hanya satu-satunya tukang kopi yang datang ke studio Soneta nih, cuma saya. Anda mengaku fans Soneta, apaan saya sudah di. Udah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Lanjut ya, saya gugup saya. Luar biasa hari ini saya sudah kedatangan Bang Haji. Bang, sehat Bang? Saya panggil apa nih? Setelah kau lah. Hah? Enak kau aja panggil aku. Masalahnya ini, Bang Haji itu udah manggung di Papua, saya baru tahu tadi, dari tahun 1963. Di mana itu ibu saya pun belum lahir, apalagi saya. Jadi kalau mau panggil Bang agak sungkan, tapi nggak apa-apa ya. Bang Haji itu kan tagline lah istilahnya kan. Bang Haji, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada rencana mau keluar album lagi dalam waktu dekat? Ya. Masih berhubungan dengan dakwah, irama dan dakwah, nada dan dakwah? Insyaallah. Masih ya? Insyaallah. Nah ini banyak yang nggak tahu nih Bang Haji. Kenapa Bang Haji itu selalu mengeluarkan lagu-lagu yang ujungnya itu pesan gitu loh. Begadang gitu. Saya suka begadang, dengan lagu begadang nggak jadi begadang saya. Kecuali ada perlunya. Kecuali ada perlunya, syuting gitu kan. Kenapa tuh Bang Haji? Pertanyaan selalu mengeluarkan pesan. Iya, ya, kenapa lagu-lagunya itu selalu ada pesan? Bahkan yang terbaru nanti pun akan ada pesan-pesan juga. Oke. Tadi kan ada ke dalam studio. Di sana ada Blackstone. Yes. Tulisannya apa? Baca nggak? Musik, intinya adalah musik itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Music is not just for fun. Just for fun. It has a responsibility to Allah and human beings. Musik bukan sekedar media bersenang-senang, happy, senang-senang, tapi dia punya pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Karena the power of music can change character of human beings. Bahwa the power of music itu bisa merubah karakter orang. Oke. Dengan musik orang bisa menjadi baik. Dengan musik orang bisa menjadi tidak baik. Pisau bermata dua ya. Iya, jadi makanya saya berusaha bagaimana musik saya itu minimal menghibur, menyejukkan, tidak merusak.
tidak provokatif, tidak merusak, tapi minimal menghibur. Kalau perlu memberikan pencerahan. Dakwah dalam musik lah kira-kira. Itulah tujuannya Ya, ya, ya. tujuannya. Nah, saya mau masuk ke musik itu haram atau enggak, tapi minum dulu biar suasana enak gitu ya. Oh, mau minum apa Bang Haji? Minum kopi ya? Kopi boleh. Kopi, wah saya nih. Habis ini pertanyaan seru nih. Nah, ini gimmick aja, udah disediakan sebenarnya. Silakan Bang Haji. Ini emang Anda jual kopi beneran ini? Ini saya waktu itu menebak nama-nama ikan Bang Haji. Dapatlah. Akhirnya saya pakai untuk jualan. Iya. Oke. Waktu sekolah dulu saya ditanya nama-nama ikan. Iya. Dapatlah ini. Alhamdulillah bisa buat jualan. Habis sekolah. Rupanya Anda itu yang dapat ya? Iya, saya yang dapat itu. Oh, saya ingat itu. Iya, yang nyebut ikan Indosiar saya itu. Itu. Makanya silakan diminum. Oke. Iya. Nah, itu kita mau masuk karena ada banyak perbedaan pendapat lah. Sebenarnya itu berkah ya. Ya. Perbedaan pendapat kan di kalangan kita adalah berkah gitu. Tapi kan banyak orang yang mengatakan, bahkan menjudge Bang Haji kan, dulu maupun di sekarang gitu, dari dulu tuh udah sering bahwa tidak ada tuh musik dakwah, tidak ada seperti itu, musik itu haram. Nah, bagaimana Bang Haji menanggapi itu dari masa ke masa loh itu? Oke. Bahwa agama itu begini. Sejauh tidak ada yang diharamkan, maka dia halal. Iya. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada, artinya kita berpegang kepada kitab suci yang otoratif, otoritatif lah, astagfirullah. Yang punya otoritas untuk menyatakan haram halal itu siapa? Allah. Al-Quran adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama yang sempurna. Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Ada. Seluruh problematika manusia ada solusinya di sana. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan musik haram. Oke. Yang haram itu, contoh, hurimat alaikul maitata wa dama wal ahmal hinjir wa ma'uhla bihi li ghairillah, misalnya. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, bla 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 bla. Yang diharamkan clear, jelas. Yang dihalalkan jelas. Oke, sekarang bicara musik. What is music? Musik itu di dalam terminologi Islam termasuk muamalah, bukan ibadah, ya. Bukan ibadah, urusan manusia ya. Muamalah. Main catur, main bola, main musik itu muamalah. Podcastan kayak lo ini muamalah. Ya, muamalah. Ya. Ya. Nah, di dalam kaidah usul fikih berbunyi, jadi majelis taklim nggak apa-apa nih. Makanya saya buka tadi kan langsung seperti itu. Di dalam kaidah usul fikih berbunyi begini. Al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asli dari muamalah adalah ibahah, boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, main catur hukumnya apa? Tadi mubah. Boleh. Main bola apa? Mubah. Boleh. Ketika dia berjudi, nah itu dalil mengharamkan. Oke. Ketika lo main catur tapi pakai judi, haramlah catur itu. Oke. Ketika kamu main bola berjudi, haramlah main bola itu. Begitu kan musik. Main bola baku pukul. Baku pukulnya berarti yang haram. menjadi haram. Begitu kan musik. Oke. It's depend on behind the man behind the gun. Okay. The man behind instrument, the man behind music.
Tergantung. Anda mau bikin apa ini musik? Hmm. Mau bikin orang jadi gila? Oh. Haram. Oke. Sebaliknya, Anda main musik, Johor lewat, Asar lewat, Maghrib lewat, haram itu musik. Berarti karena sebabnya ya? Nah, Karena sebabnya. kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Tapi ketika ada yang mengharamkannya, contoh, kamu berjudi di catur, di bola, maka bola dan catur itu menjadi haram. Paham? Iya, paham. Tapi secara spesifik musik Aslinya nggak ada, nggak haram, halal. Oke. Boleh. tidak ada tidak ada apa-apa di situ ya. Artinya Aslinya aja suci, Iya. boleh. Nah, Oke. tergantung kamu mau menjadikan apa nih. Sama juga pisau deh. Pisau tuh hukumnya mubah, boleh. Tergantung. kalau pakai potong buah sehat kita Nah, ya. boleh. Maka- Tapi untuk membunuh jadi haram. Haram. Pisau ini jadi haram. Jadi alat bukti. Alat bukti. Iya, betul. Gas air mata juga gitu sih. Iya. Clear nggak itu? Clear, sangat clear. Clear. Clear, tapi lagi di banyak generasi-generasi yang baru ya. Kalau Ya, generasi saya itu masih sangat banyak di telinga lah lagu-lagu karya-karya dari Bang Ya, ya. Haji gitu. Tapi generasi-generasi yang baru sekarang yang sudah mulai menyukai hal-hal lain gitu kan. Dan memang dunia mereka pun berbeda gitu. Kalau dulu kan kita sering tuh band-band banyak sekali kan. Sekarang Indonesia mungkin band-band baru tidak terlalu terdengar gitu kan. Oke. Sama juga kayak Soneta gitu. Nah, untuk mengingatkan orang-orang ini atau anak-anak muda yang mungkin nanti pada akhirnya mereka juga menyukai dangdut dan soneta gitu. Bang Haji itu mulai kapan sebenarnya pertama kali bermusik? Secara profesional atau amatir? Dari awal amatir, secara amatir. Kalau bermusik ya sejak kecil ya, sejak Sudah memang ada jiwa musik ya? ada suka sama musik tuh, mendengar musik itu dulu ada piringan hitam. Ibu saya tuh sukanya lagu-lagu barat. Ibu. Saya suka lagu India. India. Jadi kalau di sekolah masih kecil-kecil itu kan suruh nyanyi di sekolah. Saya kalau dipanggilnya sekolah, dulu nama saya Irama aja. Belum ada Romanya. Belum ada Roma. Nah, Irama nyanyi gitu. Saya nggak nyanyi bintang kecil, nggak nyanyi gitu. Saya nyanyi No Other Love Can Warm My Heart gitu. Lagunya siapa tuh? Nyanyi lagu barat udah. Atau di kesempatan lain Irama nyanyi Mera dil ye pukari India. aja, India. mere hum ki sahari aja. Lagu India gitu. Nah, jadi saya sudah suka menyanyi sejak kecil, sejak SD kelas 2 gitu. Tapi kan banyak orang yang ketika ada dia kuat di seni ya, tapi kan tidak menyadari itu. Kapan Bang Haji menyadari bahwa Bang Haji itu punya bakat tersendiri yang bisa dijual lah istilahnya? Ketika recording ya. Itu baru di recording, baru menyadari itu. Ya artinya saya sadar bahwa ini passion saya. Karena tujuan hidup saya itu bukan jadi musisi, bukan jadi penyanyi. Saya dulu bercita-cita kepingin jadi hakim. Kenapa hakim? Jadi hakim. Iya, kenapa? Bisa kenapa bercita-cita jadi hakim? Enggak, itu saya alasannya senang lihat hakim memutuskan suatu perkara, kan dituntut satu keadilan, satu kearifan, satu Masya Allah. Saya suka banget. Hakim itu menentukan nasib manusia gitu di dalam persidangan. Saya bercita-cita pengen jadi hakim dari kecil itu. Makanya saya ambil jurusan hukum sosial itu dulu waktu sekolah. Bahwa ini jadi musisi itulah takdir yang membawa kita. Iya, sama nih kita. Kita sama nih. Dokter. Iya. Akhirnya ke komika. Yang iseng lihat iklan, takdir membawa ke situ. Tapi memang saya juga, Bang Haji, kalau seandainya saya tidak masuk ke kedokteran gigi, mungkin saya tidak jadi komika. Karena yang mengenalkan saya stand up juga teman satu kontrakan saya, yang satu angkatan dengan saya. Oh gitu. Jody Putrayarjo, orang Bogor, sini Cibinong sini. Itu dia tuh, makanya kalau
saya tidak masuk, itu takdir ya berarti ya. Iya. Takdir itu ketika sudah di ujung baru kita runut, oh iya pas semua ya. Iya, itu Iya. takdir. Nah takdir Bang Haji berarti berbeda dengan cita-cita Bang Haji. Betul. Qadarullah wa masya'ah. Ternyata apa yang kita inginkan belum tentu itu yang menjadi kenyataan gitu. Tapi enjoy aja kan saat itu. Sangat. Tidak ada niat untuk apa sudah dapat uang dari rekaman nih, saya berusaha jadi hakim gitu. Oh enggak. Langsung terlupakan itu. Terlupakan. Tapi kemampuan kan irama dan dakwah, nada dan dakwah gitu-gitulah. Itu yang sangat terkenal dari Bang Haji maupun Soneta gitu kan. Ya. Kemampuan itu dari mana? Kemampuan untuk berdakwah, kemampuan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Itu sejak kapan mempelajarinya? Astaghfirullahalazim, bahwa tentunya kita pertama harus mengembalikannya kepada Allah ya. Bahwa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang diberikan hidayah oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Ya. Yang disesatkan punya hidayah dari Allah. Ini dari Allah. Yang kedua, bahwa memang saya sejak kecil di samping suka musik, suka agama. Oke. Suka dengan agama. Indikasinya begini. Kalau ada orang ngaji, saya ngintip-ngintip gitu. Orang dewasa ngaji, saya pasti nyempil itu. Nyelip, dengar gitu. Saya suka pengajian-pengajian gitu. Dan saya ada belajar Al-Quran dulu waktu masih kecil sama Mu'alim Mukhtar, Mu'alim Taba, orang Betawi itu. Nah, tapi memang selanjutnya saya banyak baca, lalu konfirmasi ke Ustadz, ke kiai-kiai. Nah, saya baca begini seperti apa gitu. Benar, dia suka kitab-kitab. Suka buka kitab. Kalau direct pesantren saya enggak. Tapi, Otodidak ya? Ya kira-kira hidayah lah, hidayah dari Allah. Dan guru saya, kiai yang saya temui, ulama yang saya temui, itulah guru saya gitu kan. Banyak bertanya, banyak mengkonfirmasi ayat ini bagaimana gitu. Lebih banyak membaca apa bertanya? Ini sering ya menjadi banyak orang sekarang rajin mendengar, rajin membaca, tapi sangat kurang untuk bertanya gitu. Sehingga apa yang dia yakini, yang dia serap, udah itu menurut otak dia gitu. Oh tidak, itu tidak boleh. Kita harus konfirmasi apa yang kita dapat kepada not just satu orang, lebih baik kepada banyak orang gitu kan. Banyak kiai. Karena ada pendapat-pendapat yang berbeda secara in prinsip, tapi berbeda secara prinsip gitu kan. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu kebijakan, satu kesimpulan daripada apa yang kita pelajari ini. Menurut Ustadz A, Kiai A ini begini, Kiai B ini dia sih. Nah, kita bisa menyimpulkan the right one is this gitu. Oke. Kira-kira Artinya membaca itu penting, tetapi Sangat. harus diimbangi dengan bertanya ya. betul. Karena tidak semua kita bisa plek yang ada di dalam kitab atau di dalam. Bahaya. Kalau belajar sendiri tanpa guru bahaya. Itu kan menarik tuh, kemudian mempelajari ilmu agama sambil kemudian bermusik, tapi punya cita-cita jadi hakim. Oke. Ada titik persimpangan tidak dalam hidup Bang Haji untuk menentukan satu misalnya? Kayak, oke, saya dai aja, saya pemusik aja. Titik persimpangan itu kapan? Begini, sebetulnya ya, sejak kecil tuh ada sense of music, sense of religion, sense of politik. Politik, yes. Nah, ya. Kapan sense of politik? Dulu saya masih kecil tuh saya suka sekali mendengar pidato Bung Karno. Tahun berapa tuh? Ya tahun-tahun 60-an lah. 50-an, 60-an ya? 60-an. Itu kalau Bung Karno pidato 50-an 60. Saya lahir tahun 46. 46. Nah, masih kecil itu saya suka mendengar pidato-pidato Bung Karno. Nah, dulu kan belum ada TV. Iya. Dengar radio. Radio. Apa gitu kan. Itu saya suka memang sejak kecil gitu kan. Nah, ketika di lagu saya ada bernuansa politik mungkin itu.
ada bernuansa agama, mungkin itu. Jadi based on seni, di sana ada religi dan politik gitu. Tapi based on Seni. seni. Karena politik juga seni kan? Iya, seni. Seni juga. Seni Seni membangun bangsa. mencari kekuasaan. Seni untuk mencari kekuasaan. Iya. Betul juga itu. Oke, berarti kan banyak orang itu yang tidak menyadari apa yang ada dalam dirinya Iya, gitu. iya. Paling indah sebenarnya kalau kita menyadari apa yang kita suka, apa yang kita kuasai gitu kan. Iya, iya. Tapi banyak orang itu kan, misalnya ketika kuliah lah, kita tidak tahu mau kuliah jurusan apa gitu, karena kan dari kecil tidak tahu apa dasar dan bakat kita itu apa gitu. Ya. Nah itu gimana sih Bang Haji? Maksudnya untuk bagaimana menggalinya, menemukannya itu apakah karena kesenangan aja? Oke, begini. Allah telah memberikan semua manusia dengan passion sendiri-sendiri Oke. sebagai modal dasar. Ada yang diberikan passion sebagai engineer, sebagai politisi, sebagai ulama, sebagai musisi, sebagai olahragawan apa itu ada passion di kita ini semua diberikan itu. Nah itu modal dasar. Makanya saya selalu mengatakan kepada generasi milenial, anak cucu, jangan pernah bercita-cita melampaui passion kamu. Oke. Jadi coba kamu lihat apa yang ada di dalam dada kamu yang terdalam. Itu modal dasar dari Allah. Kalau passion kamu A, jangan coba-coba meraih B. Karena di B kamu tidak akan maksimal. Oke. Ya gitu. Jadi kalau kamu feel passion kita apa? A. Kejarlah A. B, C dan sampai Z itu sampingan. Tapi jadikan ini sebagai profesi. Karena enak banget ya kalau kita senang sesuatu lalu Iya, kemudian menjadi pekerjaan. Nah, iya. Jadikan itu passion itu menjadi profesi. Apapun passion itu. Karena itu minallah. Passion itu minallah. Dari dasar hati ya sebenarnya. Dari Allah. Ditaruh di situ ya. Dari Allah. Iya, dari Allah. Iya. Nah, di atas passion itulah kita fight, kita berjuang. Itu akan jauh lebih mudah mencapai sukses. Sampai klimaks. Oke. Tapi kalau passion kita di A, lu ngotot pengen jadi ini nggak akan jadi. Kalaupun jadi nggak akan standar aja gitu. Tidak jadi hebat di bidang itu. Iya, kan? betul. Iya, wis, luar biasa sekali memang ini guru satu ini. Iya betul. Iya. Oke, kalau sekarang kita perjalanan bermusik Bang Haji itu kan terlalu lama. Total ada berapa album? Ada 100 berapa? 14 ya? 100? 104 album. 104 album. Ya. Ada nggak di Indonesia yang lebih dari itu ya? Nggak ada ya? Rasanya belum. Rasanya ya? Nah, ini yang ngomong official bukan saya. Iya, rasanya belum ya. Rasanya belum ya, 104 album. Ya. Tapi kan yang menjadi masalah nih, Ya. lagu-lagu Bang Haji Oke. kebanyakan ditulis oleh Bang Haji sendiri. Ya. Kebanyakan ya? Ya. Ada lagu-lagu orang nggak? 99%. Ada lagu orang yang dinyanyiin juga Ada. dan hits. Ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Yang hits lagu Roma, lagu orang ada nggak? Nggak ada. Hits semua Roma. Hits semua Roma Irama Hits, kan. misalnya. 104 album itu kan dalam jangka waktu yang panjang dan dibutuhkan otak yang jenius dong. Ya. Berarti kemampuan menulis juga ada. Kemampuan berpuisi, bersastra ada juga. Ya kan membuat lirik itu kan suatu puisi, sastra. Itu dari kegelisahan, misalnya itu hampir sama-sama stand up soalnya kan, stand up materinya itu kan dari kegelisahan Ya. yang langsung diomongin gitu kan, Oke. dari kegelisahan sosial, masyarakat, kegelisahan diri sendiri gitu-gitu. Ya. Kalau lirik juga kan dari kegelisahan apa yang dia rasa gitu-gitu. Tapi kan ada titik-titik di mana kayak kita nggak bisa untuk memacu otak untuk bikin materi gitu. Nah kalau di Bang Haji sendiri kok bisa seproduktif itu? Oke, begini. Lirik itu memang ada true story, ada adopsi, ada imajinasi. Lirik. Ada yang kita tuangkan dalam lirik lagu itu kisah kita. Pribadi. What I feel, apa yang kita rasakan, itu kita tuangkan.
Artinya kita mengadopsi perasaan orang lain, kisah orang lain, Ya. kita tuangkan dalam lirik kita. Entah ini kisah sosial, ya. Kalau ada lagu sosial itu, Lagu tragedi misalnya ada sebuah tragedi. segala macam kita ambil. Nah, ada juga lagu yang fiksi, imajinasi. Kita ingin membuat sesuatu atau kita ingin mengimajinasikan sesuatu, misalnya biasanya itu love. Cinta ini luar biasa, ini anugerah Allah yang paling hebat ini. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Aku hembuskan di dalam dada kalian cinta dan kasih sayang. Makanya lirik lagu mengenai cinta itu jutaan, miliaran, barangkali triliunan lirik lagu dari zaman dulu. Kenapa cinta itu nggak pernah membosankan? Ya. Ada aja itu. Karena itu sifat dasar manusia sebenarnya. Ya. Itu anugerah Allah yang Oh, paling apa? Nah, makanya tuh jangan berantem, saling sayang ya. itu kan karena itu anugerah kan. Benar. Silakan lu. Jadi wajah bainakum mawaddah, cinta, warahmah. Warahmah itu humanity. Humanity. Iya. Kalau mawaddah, love, Kasih sayang. bukan. Apa? Kasih sayang itu rahmah. Oh, rahmah. Iya. Wa ja'ala bainakum, aku jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan rahmah. Kasih Humanity. sayang. Oke. Kalau mawaddah itu konteksnya kepada, sorry to say, seks, Oke. birahi, Nah. love, lawan suami Lawan istri, jenis, pacar, ya. itu love. Tapi rahmah itu konteksnya humanity, Universal kemanusiaan, semua ya. kemanusiaan. Nah, Allah gabungkan itu antara cinta dengan lawan jenis, digabungkan dengan rahmah, cinta dalam konteks kemanusiaan. Kasih sayang. Oke. Jadi ketika ini kalau bicara rumah tangga, ketika love sudah hilang karena usia misalnya, tapi yang menyatukan mereka rahmah, Rahmah. humanity-nya, kemanusiaannya. Kenangannya. Ayo, bermacam-macam. Nanti besok-besok saya belajar ini apa soal menaklukkan wanita juga ya Mas. Harus dipahami benar nih ayat yang ini nih supaya saya bisa mengambil sini. Mawaddah warahmah. Iya, yang biar cantik saya hitam, kamu dan saya punya warahmah. Bisa gitu kan? Jadi kamu tidak bisa lari dari saya. Gitu juga. Jadi itu ya dituangkan di dalam lirik, dituangkan di dalam. Iya. Tapi apakah musik itu bisa menjadi energi juga di dalam kehidupan Bang Haji gitu, kayak kan namanya passion itu kita selalu ada energi yang lebih gitu kan untuk melakukan itu kan, konser di mana-mana tidak termakan Maksud usia. energi apa? Energi material apa? Energi apapun yang dari dalam lah, yang dari dalam gitu, energi Yang ada maksud gimana? musik sendiri, musik, lirik dan segala macam yang dituangkan di dalam sebuah lagu ini menjadi energi juga tidak? Sehingga sampai sekarang masih segar, tidak banyak pikiran dan lain-lain. Untuk Bang Haji pribadi? Pasti. Karena begini, ada satu testimoni. Nah ini. The power of music can change. Oke. Ini banyak testimoni. Sorry ya, saya bicara ketika saya diundang ke Amerika dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Coba bayangkan, International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Wah. Artinya konferensi ini berskala internasional yang ingin mengetahui sejauh apa popular culture itu bisa berkontribusi di dalam pembangunan Islam. Dalam hal ini agama lah. Itu tujuan konferensi itu di Pittsburgh waktu itu. Tahun berapa? 2002. Pittsburgh 2002. Oke, ngomong saya lupa. Iya, Nah di situ saya bikin paper yang judulnya Music is a medium for information, communication, education, unity, even dakwah. Jadi
musik itu sangat berguna untuk informasi, komunikasi, mempersatukan, pendidikan, bahkan dakwah. Nah, ini semua saya buktikan dalam kehidupan nyata. Contoh, Anda bilang tadi, ada nggak menjadi energi untuk Pribadi saya, ya. pribadi Karena kan kita saya. buat ini untuk orang dengar kan. Iya, Kadang-kadang tidak ada buat kita gitu. Oh, pasti ada. Sebelum orang kita dulu merasakan iya, itu iya. energinya. Nah, salah satu contoh bagaimana lagu itu bisa menyembuhkan penyakit kanker. Nah, itu loh. Ada satu mahasiswi namanya Tia namanya, mahasiswi. Dia juga seorang karateka apa wushu. Tiba-tiba satu ketika saya sedang perform, dia datang bawa hadiah. Bang Haji, ini hadiah buat saya, buat Anda. For what, saya bilang. Karena lagu Anda telah menyembuhkan kanker saya. Ini luar biasa. Dan testimoni ini ditayangkan, disiarkan di televisi Indonesia, artinya disaksikan oleh jutaan orang. Dan itu kan dia nggak mungkin bohong. Saya divonis kanker stadium 3, lalu di sana saya sering dengar lagu Anda. Saya tanya lagu apa? Lagu Syahdu. Tahu lagu Syahdu? Saya kurang tahu tuh. Bila kamu Di sisiku rasa bila kamu cengkok saya gimana? ini testimoni dia. Iya. Ternyata lagu saya konfirmasi ke seorang dokter teman saya. Ya memang bisa. Sesuatu yang bisa menenangkan, menyejukkan hati itu bisa mengobati penyakit. Sebaliknya, yang namanya psikosomatik, penyakit yang ditimbulkan, penyakit fisik yang ditimbulkan oleh keresahan jiwa, stres bisa menimbulkan ini. Sebaliknya, sesuatu yang menenangkan jiwa itu akan bisa menyembuhkan penyakit, gitu loh. Nah, tentu saja buat kita si pembuat lagu, ya. Itu luar biasa dampaknya. Energinya luar biasa. Oke. Ya. Pasti itu ya. Ketika karya kita membuat seseorang itu keluar dari masa-masa terpuruknya, itu tuh kesenangan tersendiri ya. Sama kayak kita lempar jokes, orang ketawa, itu energinya, iya serius tuh. Itu kalau di panggung ya, itu energinya tuh kayak double tuh langsung. Karena kita bisa membuat orang bahagia gitu. Itu sisi musik lah. Kalau musik kita nggak usah pertanyakan lah, kita semua angkat tangan lah dengan seorang raja ini ya. Tapi ada hal-hal lain gitu yang membuat Bang Haji catatannya bersih, tapi ada di beberapa titik kontroversial juga gitu. Politik. Di dunia politik, Bang Haji bisa dikatakan kontroversial, bisa dikatakan juga penenang kadang-kadang ya, apalagi dalam politik Islam gitu. Kenapa apa sikap yang di era modern sekarang ya gitu? Apa sikap yang Bang Haji sebenarnya tuju atau lakukan gitu? Apa sikap diri sendiri apa? Video dulu viral kan? Sempat viral tuh video menyerang. Video Bang Haji berceramah di sebuah masjid. Menyerang. Ya dikatakan oleh orang-orang menyerang dan lain sebagainya. Bukan saya ya. Insya Allah seingat saya kata-kata menyerang itu nggak tepat. Bukan tepat. Karena begini. Politik ya. Saya ingin bicarakan dulu. Saya tadi bilang sejak kecil ada sense of politics tumbuh. Nah, di sampingnya ayah saya kan seorang, tadi kan Anda cerita bapak saya seorang veteran perang. Ternyata ayah saya juga seorang pejuang nasional ya. Beliau tentara. Nah, mungkin secara genetika. Anda kan ada genetika juga. Dari kakek. Dari kakek ya. Saya dari ayah genetika itu. Berarti saya panggil Om nih.
Ayah sama kakek kan ponakan. Secara genetika mengalirlah patriotism, Oke. jiwa pejuang Ya. itu kepada bangsa ini, kepedulian kepada bangsa. Makanya sejak kecil saya suka dengar pidato politik gitu kan. Ini sudah sense of politik, sudah Yang kita tidak memilih untuk muncul ya. Iya, ini otomatis itu given, ya. given dari Allah. Nah, ketika makanya di dalam lagu-lagu saya banyak sekali kritik-kritik politik, kritik sosial seperti lagu hak azazi, lagu tentang Pancasila, macam-macam. Dari passion politik ini, apa sih politik gitu kan? Politik kan yang Anda katakan itu satu seni untuk meraih kekuasaan. Buat saya bukan. Politik adalah satu seni untuk membuat kehidupan manusia di dalam sebuah komunitas, sebuah bangsa menjadi lebih baik dan lebih baik. Bukan kekuasaan tujuannya. Artinya apapun kontribusi kita di situ, tujuannya adalah untuk membuat sebuah masyarakat, sebuah bangsa menjadi lebih baik. Gitu. Nah, Anda tahu saya bikin partai? Tahu kan? Tahu. Partai Idaman. Apa singkatan Idaman? Islam, Damai, Aman. Kenapa saya bikin Partai Idaman yang judulnya Islam, Damai, Aman? Karena saat itu ada Islamofobia. Oke. Pokoknya jangan sebut-sebut Islam. Kalau sebut Islam nggak bakal apalah gitu. Pokoknya Islamofobia. Nah, maksud saya untuk mengantisipasi Islamofobia, bahwa Islam itu sebenarnya damai dan aman. Islam yang sebenarnya memberikan kedamaian dan keamanan. Rahmat lil alamin. Nah, kita bisa buktikan ini adalah Islam. Toleransi beragamanya, kemudian seruan persatuan internal umat, seruan persatuan antar bangsa, antar manusia, saling menghormati keyakinan orang lain, itu bagus banget Islam ini. Nah, ini yang saya ingin tonjolkan. Nah, kenapa saya bikin partai? Banyak lagu-lagu kritik saya terhadap politik itu ternyata nggak efektif. Saya makin lama gerah kan. Aduh, kepengen berkontribusi secara konkret gimana? Saya cuma ngomong bahwa hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Ini gue ngomong doang, tapi tidak punya kontribusi untuk mencegah korupsi itu secara konkret. Nah, untuk konkretnya kan gue harus menjadi bagian penyelenggara negara gitu. Paham nggak? Paham. Alatnya masuk dalam sistem. Masuk dalam sistem. Alatnya cuma satu, politik. Maka saya bikin partai. Tujuannya apa? Untuk bisa ikut berkontribusi dalam membangun bangsa. Ikut berkontribusi. Yang selama ini saya cukup kontributif dalam himbauan-himbauan ceramah, kontributif dalam lirik-lirik lagu, gitu. Tapi nggak konkret gitu. Oke. Itu sebab saya bikin partai supaya kontribusi itu menjadi yang konkret. Itu bagaimana perjalanan politik saya gitu kayak gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu kan hanya bersuara di panggung, kemudian dekat dengan politisi-politisi, hanya bisik kan mereka. Jadi pengen menjadi yang pemegang palu itulah gitu istilahnya. Bisa lebih konkret berkontribusi. Betul, yang memutus segala sesuatu gitu. Ikut memutuskan mau bawa kemana nih bangsa nih. Oke, gitu. Iya. Politik Bang Haji itu berarti sikap politik Bang Haji di saat-saat ini. Yang Anda masuk kontroversi itu di mana? Oh, waktu Pilpres. Pilgub waktu itu Pilgub ya. Jadi begini ya. Astagfirullahaladzim ini. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini orang mengatakan melarang politik identitas, katakanlah. Oke. Ya. Ini rada berat nih dia lo nih. Berat itu yang mereka ini para maling harapkan. Ini nama ininya para maling. Iya, pecinta acara Mamat Keliling.
para maling. Iya. Iya. Pencinta Muhammad keliling. Iya, Oke. pecinta acara Muhammad keliling. Politik identitas. Ini sebetulnya begini. Negara kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila. Saya mau tanya Anda, orang yang Pancasilais gimana sih contohnya? Orang yang Pancasilais yang bertuhan, adil, bersatu. Pancasila kan ada 5. Itu hafalan. Iya. Itu hafalan. Iya, maksudnya itu ya. Saya mau tanya, orang yang Pancasilais yang bagaimana sih? Ya menjalankan butir-butir Pancasila Seperti apa? dalam kehidupannya. Iya tadi. Saya mau tanya, Tidak memecah belah itu Pancasila. ada orang Islam. Nah, Orang Islam nih, iya. dia nggak sholat, nggak puasa, Pancasilais bukan? Hmm. Ada orang Kristen nggak pernah ke gereja, Pancasilais bukan? Tapi dia percaya Tuhan nggak? Kalau percaya Tuhan Pancasilais. Pancasilais bukan saya tanya. Pancasilais. Karena dia nggak sholat. Enggak gitu. Enggak gitu. Dia nggak mau dibilang nggak Pancasilais. Sholat, tapi bolong-bolong. Tolong. Astagfirullah. Bagus. Gini yang saya maksud begini. Itu kan kita selalu mendengung-dengungkan. Ya. Apa? Amalkan, laksanakan Pancasila. Pelaksanaannya bagaimana? Oke. Mengamalkan Pancasila itu seperti apa? Artinya bagaimana mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa? Mengamalkan bukan menghafalkan. Mari kita amalkan, kita laksanakan Pancasila secara konsisten dan konsekuen. Seperti apa? Artinya sila ketuhanan ini harus dilaksanakan oleh orang yang beragama. Orang Islam ya harus melaksanakan perintah Islam. Orang Kristen harus melaksanakan perintah Kristen. Orang Hindu, Buddha begitu. Bukan semuanya mengikuti perintah Islam ya. Loh, tergantung agamanya. Iya, maksudnya Ya. bukan tiba-tiba karena banyak perbincangan juga akhir-akhir ini gitu tentang khilafah, kemudian syariat Islam yang menjadi dasar negara gitu-gitu. Oh no. Tidak masuk ke situ ya Bang Tidak, Haji kita saat itu. bicara soal Pancasila. Pancasila aja gitu. Pancasila. Ditegakkan gitu. Bahwa melaksanakan Pancasila adalah melaksanakan nilai-nilai itu. Melaksanakan. Bagaimana seorang muslim melaksanakan sila ketuhanan? Dia melaksanakan syariatnya. Salat, puasa, haji, zakat. Iya. Bagaimana orang Kristen melaksanakan Pancasila? Ya sesuai dengan petunjuk Injilnya, Bible-nya. 10 perintah Tuhan. Ya, laksanakan itu. Nah, itulah makanya Pancasila itu ketuhanan Maha Esa harus menjadi core-nya. Kalau orang Indonesia semua sudah melaksanakan prinsip perintah agamanya masing-masing, maka yang lain itu akan terwujud. Kemanusiaan yang adil dan beradabnya pasti terwujud karena itu perintah agama. Persatuannya pasti terwujud karena itu perintah agama. Musyawarahnya pasti terwujud itu perintah agama. Keadilan sosialnya pasti terwujud itu perintah agama. Tapi ketika ketuhanan yang Maha Esa sebagai core tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, ini nggak berjalan semuanya. Jadi sebetulnya dasar negara kita tuh keren bin keren, tau nggak? Keren bin keren. Karena mengadopsi yang baik-baik dari yang lain-lain. Luar biasa. Iya. Nggak ada negara orang punya 5 pilar sehebat Pancasila. Iya. Nggak ada. Karena kita itu kan berada di tengah mengadopsi yang baik-baik, meninggalkan yang buruk-buruk Masalahnya dari kita segala sistem. selama ini hanya menjadi slogan, hafalan. Jangan harap. Upacara dibaca. Nah, jangan harap bisa lebih jadi baik Indonesia. Oke. Tapi kan zaman sekarang nih, kalau orang-orang seperti Bang Haji ya, yang sikap politiknya seperti itu gitu, orang akan membenturkan lagi tuh. Yang kayak tadi Bang Haji bilang politik identitas, membenturkan antara agama dan negara gitu. Iya. Sering sekali terjadi saat ini. Saat ini semuanya itu terbagi menjadi dua gitu, yang Pancasilais atau yang agamis. Padahal ini kan menjadi satu kan sebenarnya. Betul. Tapi orang memisah-misahkan atau membentur-benturkan nih antara agama dan negara. Gimana tuh? Makanya saya tanya kembali tadi, Anda seorang Muslim atau seorang Pancasilais? Tolong jawab. Dua-duanya. Nah, Dua-duanya. yang benar. Benar.
Anda sudah melaksanakan Pancasila? Belum. Belum total, belum. Belum Jadi, adil. yang Saya belum nam- adil loh. Iya kan, saya belum adil. Karena apa? Core-nya ketuhanan ini nggak Anda laksanakan. Kalau Pancasila dilaksanakan, ketuhanan yang Maha Esa dilaksanakan, itu pengadilan negeri itu barangkali setahun sekali nggak sidang. Kosong. Pengadilan tuh barangkali, penjara barangkali ya ada beberapa orang nggak over capacity kan sekarang. Iya sekarang over capacity. Putusan-putusan kan jelas. Jadi astagfirullahaladzim. Nah kita ini baru pandai berslogan saja, berteori, tidak pandai berpraktek. Saya tidak mau. Tadi Anda sebut khilafah itu. Itu kan isu-isu yang dimunculkan. Iya. Kemudian Tidak demikian. ada beberapa, ya kita tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa kelompok atau aliran yang menggunakan ini gitu kan. Bahwa ada orang Hindu ingin nilai-nilai Hindu itu yang menjadi hukum, menjadi undang-undang. Komunis ingin menjadikan negara ini nilai-nilai komunisme yang menjadi landasan negara. Boleh-boleh saja. Justru Pancasila itulah sebagai pemersatu. Yang mau Islam, mau Kristen, oke. Tapi pemersatu kita Pancasila. Ketuhanan Maha Esa silakan dilaksanakan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Tapi jangan berubah Pancasila gitu loh. Tapi kalau kita tarik nih banyak yang tadi ya membentur bahwa identitas beragama begini. Apakah tidak boleh orang-orang Kristen memerintahkan umatnya pilih tuh siapa itu calon kita yang beragama Kristen, boleh nggak? Boleh. Boleh. Apakah tidak boleh seorang bentar. Hah? Boleh kan? Kalau atas dasar ini karena prestasinya oke, tapi kalau karena dia beragama Kristen juga menurut saya jangan bicara prestasi lah. Bicara prestasi omong kosong. Apakah di DPR semua eksekutif apa dia duduk di sana berdasarkan prestasi? Enggak, berdasarkan apa tuh? Saya nggak mau sebut. Yang saya tanya itu boleh apa tidak? Seorang pendeta mengatakan, pilih ya si Freddy sebagai anggota DPR. Pilih dia sebagai gubernur. Pada umat Kristen. Boleh apa tidak? Boleh dengan catatan sih. Hah? Boleh karena memang tidak diatur secara undang-undang, secara hukum. Saya mau tanya boleh apa tidak? Aduh bingung nih, takut terjebak saya. Oke. Enggak, pakai akal sehat aja. Pakai akal sehat saja. Boleh. Boleh kan? Boleh. Clear. Nah jadi seorang Islam juga, kiai, kamu harus pilih itu ya. Ada kriterianya loh memilih pemimpin. Itu guidance dari agamanya. Kriterianya apa sih? Oh iya, kalau berdasarkan agama ya. Nah, ada guidance. Oke, aman nih. Muslim, mukmin, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Itu syarat seorang pemimpin dalam kriteria Islam. Nah dengan kriteria ini dia perintahkanlah umat Islam pilih ini sesuai dengan akidah kita. Sementara di sana orang Kristen, sesuai dengan akidah kita ini loh. Iya. Dan orang Islam nggak boleh marah soal itu ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Itu ini keadilannya nih. Oke, aman saya. Orang Islam tidak boleh marah. Misalnya kalau orang Kristen atau agama apapun ya, agama apapun. pemeluk agama apapun menyarankan umatnya untuk memilih ini karena ada kriterianya juga di dalam kitab mereka. Betul. Orang Islam juga seperti itu. Betul, gitu ya? betul. Oke, jadi tidak boleh marah. Jadi semuanya adil ya, Yang masing-masing. namanya toleransi. Dan di dalam rumah ibadahnya kan? Iya. Iya, oke. Di dalam komunitasnya. Komunitasnya iya, rumah ibadah. Kalau rumah ibadah ntar orang tabligh di lapangan bukan nggak ini kan komunitasnya. Iya. Karena akan susah tuh karena orang yang datang ke misalnya tabligh nih, karena pernah pengalaman nih saya di Fak-Fak karena bersatu sekali. Dulu penceramah-penceramah datang bukan hanya orang Islam yang datang nonton. Serius. Bisa dari kelompok lain, dari agama lain. Karena kita memang sangat baik sekali gitu maksudnya. Secara hubungan karena ada slogan satu tungku tiga batu. Jadi tiga agama ini yang membentuk satu kota ini gitu.
Jadi Kiai Haji Zainuddin MZ waktu dulu datang saya nonton itu bareng teman saya yang Kristen juga gitu, ketawa-ketawa terima. Itu clear. Clear ya? Artinya begini, ketika orang Islam dakwah atau orang non Muslim dakwah, ya, sesuai dengan akidahnya, itu kalau dalam Islam kita dilarang menyerang akidah orang lain. Betul. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fasubullahu adan bighairi ilmin. Iya. Itu clear. Jangan menghina mereka. Nah, karena kita nanti tidak- mereka bisa menghina kita Allah. tidak Saya boleh hafal menghina. nih ayat ini. La yaskhar ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min biqaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan kalian menghina kelompok lain, sangat boleh jadi orang kelompok itu lebih baik dari kamu. Itu sejauh ceramah itu seperti apa yang diarahkan Al-Qur'an. Mau di forum mana, di lapangan mana, it's okay. Tapi ketika ada oknum misalnya entah dari agama apapun menyerang-nyerang agama lain, menjelek-jelekan agama lain, ini pasti akan jadi masalah. Oke. Dan karena itu tidak diajarkan terutama dalam Islam. Tidak boleh. Ya. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Ayat Itu tadi ya. ayat-ayatnya clear banget, clear banget. Ya. Jadi ketika ada misalnya orang Islam berbicara dengan menjelek-jelekan agama lain, itu pasti sudah melanggar agamanya sendiri. Menghina pasti itu sudah menyalahi agamanya sendiri gitu kan. Iya, artinya Islam dan politik itu cukup clear sebenarnya ya. Ya, jadi semua orang, semua agama menginginkan itu sudah suatu kewajaran ya. Makanya yang penting kita diikat oleh satu kesepakatan nasional yang luar biasa bagusnya, Pancasila. Itu muamalah istilahnya. Iya, Kesepakatan silakan manusia kita ya. Pancasila ini kita bersyukur lah. Kalau nggak ada Pancasila berantem terus kita nih, Iya sih. bisa perang ini. Iya benar. Pancasila itu adalah pemersatu kita. Oke. Jadi clear apapun ini mau pakai sudut pandang Islam, mau pakai sudut agama apapun kita diikat oleh Jadi, Pancasila. Pancasila jadikan itu. Nah, dan di Islam juga tidak serta-merta Anda boleh menyerang agama lain atau kelompok Nah, lain juga dilarang nggak gitu. nggak bisa. Tidak bisa seasalnya gitu. Ya, luar biasa. Bang Haji, ini ada 2 pertanyaan terakhir yang cukup unik nih. Ya, akhir-akhir kita memulai dengan ringan-ringan, di tengah pusing otak kita tutup juga dengan yang ringan-ringan juga ya. Kalau tidak meledak penonton saya juga meledak di sini. Otak saya ya, itu ya. Dia hah? 7 SKS. Iya, 7 SKS nih, penonton yang dapat 7 SKS, saya yang pusing di sini. Meledak, bagaimana cara meredam nih? Soalnya banyak khawarij di antara kita. Yang memelintir, yang mengadu domba itu banyak. Jadi tolong ya. Saya yang pusing bagaimana biar tetap di tengah. Oke. Makanya ada 2 pertanyaan yang saya sudah simpan cukup lama gitu. Yang dari kecil saya pengen menanyakan kalau bertemu langsung, dan alhamdulillah saya bisa bertemu langsung. Kenapa gitarnya putus? Iya, ininya nggak ada setelannya. Itu Ya pokoknya buntung lah, gitar buntung Iya, gitu. iya. Itu dari mana dan mulai jadi identitas itu dari kapan gitu? Kalau tadi Itu- politik identitas, ini musik identitas nih. apa namanya, gitar itu saya beli kira-kira 20 atau 30 tahun yang lalu, saya lupa. Belinya di Hong Kong, di satu music shop ya. Tom and Lee Music Shop di Hong Kong saya beli. Ketika itu gitar yang saya pakai sekarang itu Steinberger mereknya. Iya. Steinberger itu tergantung di etalase. Saya kaget lihat gitar itu kan, loh kok nggak ada kepalanya gitu kan. Waktu itu mah sesuatu yang baru itu. Belum banyak Bukan ada belum di banyak, dunia belum ya? ada. Belum ada di dunia. Belum ada. Steinberger lah yang pertama mengeluarkan headless, Oke. gitar headless itu. Loh kok nggak ada kepalanya nih gitarnya, antik ya. Saya suka banget karena aneh gitu kan. Terus saya mau beli, nggak boleh sama orangnya. Oh enggak, ini baru sampel Pak, baru contoh aja, belum dijual. Saya tongkrong itu 3 hari, besok saya datengin lagi, saya tawar lagi, nggak boleh. Ketiga kali dikasih.
Nah, itu sejarah bagaimana itu. Dan itu gitar yang sama yang sampai pagi sekarang? Sampai sekarang, Pak. Itu sama? Sama. Bukan duplikat atau Bukan. apa-apa? Itu asli yang Asli. beli di Hong Kong itu ya? Iya, iya. Wah, luar biasa, bertahan lama berarti. Iya, iya. Diperawat itu. terus ya? Iya, iya. Nah itu kalau mau nyetel gimana sih, Bang? Jadi belakang. Oh, di Di belakang. belakang, bukan di sini. Sini. Ya Allah, dibohongin kita selalu. Kirain ini udah pas nadanya, nggak bisa disetel, nggak bisa false gitu. Bisa ya ternyata ya. Banyak di kampung saya masih berpikir gitu soalnya. Adik-adik saya, kakak-kakak saya gitu, sepupu-sepupu masih berpikir begitu. Waduh, gitar ini tidak bisa di-setel, tidak ada false-nya. Gitu. Setelahnya suara mereka yang false sih. Jadi merasa tidak ada false ya. Dan pertanyaan kedua, banyak komedian Bang Haji, saya tidak pernah ya. Banyak komedian yang sering mengimpersonate atau menirukan gaya ngomong, gaya bermusik, gaya berdakwah Bang Haji menjadi sebuah lelucon gitu ya. Dan banyak orang tertawa dan sampai sekarang itu justru membuat itu menjadi lama karena masih sering dipakai komedian juga kan. Sehingga orang itu generasi bawah gitu, generasi Z sekarang gitu. Itu oh ini Rhoma Irama ya gitu, yang mereka mungkin tidak tahu, tidak pernah dengar lagunya gitu. Pertanyaannya, saya pernah berpikir tuh, apakah Bang Haji pernah marah gitu dengan orang-orang mengimpersonate Bang Haji? Seingat saya tidak pernah. Seingat saya. Oke. Nggak tahu yang saya ingat pernah apa enggak. Wah, ini Tapi saya ingat saya nggak pernah. Oke. Nggak pernah marah. nggak pernah marah dan nggak apa-apa ya berarti ya? Silakan saja. Atau ada apa nih? Batasannya ini loh, batasannya ini. Saya nggak pernah komunikasi sama mereka. Mereka nggak pernah tanya saya sebelumnya. Nah, saya yang tanya nih, jadi hak patennya punya saya ya. Saya yang tanya sendiri nih pertama kali nih. Boleh nggak saya pakai gitu? Boleh nggak saya impersonate? Jadi nanti kalau ada yang impersonate Bang Haji, saya somasi. Saya lapor deh, ini hakinya punya saya nih. Ya kalau ada orang bertanya, boleh nggak impersonate? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau video-video pendek dulu, yang film dulu, Ani, yang gitu-gitu, masih ada sampai sekarang di Twitter, di sosmed. It's okay. Suara juga ya, itu. Iya. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah gitu dong, jangan baperan. Ini siapa nih? Ini enggak, maksudnya takutnya ada yang tidak terima di impersonate gitu-gitu kan. Ada aja. Berarti Sebab aman. begini. Ketika impersonate itu baik, saya mendapat keuntungan. Ketika impersonate itu tidak baik, saya juga mendapat keuntungan. Nah, bingung deh nih kan? Keuntungannya apa? Nah, bingung loh kan? Iya. Keuntungannya apa? Ketika impersonate itu bagus, saya dapat keuntungan. Popularity. Yes, oke. Ketika impersonate itu tidak baik, menghina saya juga dapat keuntungan. Apa tuh? Nah, bingung kan lo? Gue minum kopi dulu. Ganti rugi. Nah, bukan. Keuntungan material, ganti rugi. Apa keuntungannya nih? Kok bisa ada yang jelek malah dapat keuntungan? Dapat keuntungan. Makanya gue nggak ada kan mau bagus mau jelek. Oh, saya tahu keuntungannya. Apa? Pahala. Nah, itu. Dapat jaket. Lagi tepuk tangannya lagi. Saya tahu. Karena ada satu firman yang mengatakan gini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ism. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang beriman, jauhi buruk sangka. Berburuk sangka itu sebagiannya adalah dosa. Yang kedua, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan dengar. Jangan ngintip kesalahan orang. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan menggunjing sesama orang, jangan ngomongin orang, jangan membuka aib orang. Ya. Lalu apa sih sanksinya kalau ini kita lakukan? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Ini namanya ayat mutasyabihat, ayat kiasan. Itu Allah mengatakan orang yang ngomongin orang sama juga kita lagi makanin daging bangkai dia. Daging bangkai itu perumpamaan daripada dosa-dosa orang itu. Kau ngejelekin aku di media kau,
kau lagi ngambilin dosa aku. Itu yang dikiaskan oleh Allah, makan daging bangkai saudara. Nah, jadi ketika dia berbuat jelek tentang kita, alhamdulillah nggak, dosa gue lu ambilin kan gitu. Iya. Pahalanya ditambahin karena dizolimi. Nah, Iya. Iya. Sekalian Jadi, berdoa tuh dikabulkan. dibikin bagus, alhamdulillah. Tidak bagus ya alhamdulillah. Gitu. Oke, gitu. Tapi tetap hak patennya punya saya karena saya minta izin langsung ya. Tolong, saya somasi kalian yang masih pakai ya. Andi, ya, saya somasi Anda. Saya aja ya hak patennya. Nggak gitu juga. ini udah jaket ini tanda resmi punya hak cipta. Nada-nada dari Bang Haji Romai Rama. Bang Haji, tapi harapan kita semua Bang Haji sehat selalu. Amin, karena juga. Alhamdulillah, amin, amin. Dan tetap masih berkarya ya. Amin. Berkarya di Belantika Musik Indonesia, tetap mengingatkan yang muda-muda lewat lagu-lagunya itu yang karena lagu begadang itu membuat orang tidak anemia tuh. Anak-anak sekarang juga dengar lagu begadang langsung tidur. Jadi iya, walau ada perlunya nggak apa-apa lah tidur. Bahkan saya tuh sering telat, sering susah bangun karena lagu begadang itu. Ya nggak ngapa-ngapain, tidur aja saya. Bagus sih ya. Oke Bang Haji, semoga sehat selalu. Itu yang paling penting lah, udah sehat, bahagia. Udah. Oke. Kalau politik membuat pusing, membuat tidak bahagia, membuat ini udah jangan, karena sayang nih. Jadi udah tinggal itu, biarin aja udah. Penting Bang Haji bahagia selalu ya. Amin, doa doa. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, para maling. Karena Bang Haji sudah kasih saya jaket Soneta, saya mau kasih baju juga. Oke. Ada mana baju? Ada, oh di belakang. Kalian sembunyi di mana? Di mana bos? Hah? Bicara aja. Oh tempat es. Oh ada es. Nah ini nih. Ini baju maling. Harusnya kita kasih ke rutan KPK sebenarnya. Iya kan? Banyak tuh kalau itu pakai pas betulan maling gitu kan. Nah ini Bang Haji, iya baju maling. Nah kalian juga bisa punya yang sama ya, bisa pesan di e-commerce dan coba cek linknya di media sosial Khas Kreatif ya. Bisa cek. Dan tapi ini cuma saya sendiri yang punya. Betul kan? Betul. Yang lain punyanya yang gitarnya apa? Kecil. Saya punya gitar di sini nih. Ini langsung tadi dari badan Bang Haji dikasih. Beneran, ini beneran ya. Terima kasih banyak Bang Haji, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak para maling. Jangan lupa untuk nonton terus Maling di Khas Kreatif. Jangan nonton program lain ya. Yang ada di Khas Kreatif tutup semua. Ini saja. Hah? Oh, Bisikan Roma. Jangan lupa Bisikan Roma di YouTube channel Romai Rama. Romai Rama official ya. Nonton juga itu. Cuma 2 channel ini, yang lain tidak usah. Tidak usah nonton, membodohi semua itu. Karena tujuan Pancasila itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya kan, ada undang-undangnya tuh. Kalau channel-channel yang cuma bodoh-bodohin itu bisa Anda lapor polisi aja. Oke, kalau begitu sampai jumpa di waktu berikutnya. Sehat-sehat selalu kalian semuanya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.